Ketika manusia menuhankan akalnya, mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal, kemudian Al-Quran itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, kemudian mereka memperolok-olok Allah, sebagaimana ya video pernah viral di kalangan kaum muslimin ketika kaum muslimin ketika kaum muslimin sedang gegap gempita melaksanakan perintah Allah, yaitu berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala, meneladani Nabi Ibrahim dan anaknya. Kemudian tiba-tiba muncul video di jagat maya, 3 orang komedian ataupun 3 orang pelawak yang tiba-tiba mempermainkan ayat Allah, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sombong dia menertawakan terbahak-bahak. Salah satu di antara pelawak tersebut mengatakan, "Apa prank yang paling menakjubkan di dunia ini?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis ilmu, dipertemukan dalam majelis yang mulia. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang berkumpul di rumah Allah mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an, salah satu kabar gembira, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di antara para malaikat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat.
Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita. Kemarin kita sudah sampaikan tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ya tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian adab kita kepada seorang yang meminta kepada Allah kepada kita yang itu membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jangan ditolak karena kebesaran nama Allah tersebut ya. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sudah kita sampaikan ya beberapa pertemuan yang lalu tentang 3 orang yang didatangi oleh malaikat, dan salah satu adab daripada malaikat tersebut yang meminta dengan nama Allah. As'aluka billah, dan saya meminta dengan atas nama Allah yang menjadikan ya launuka hasan, yang menjadikan warna kulitmu itu menjadi indah, yang menjadikan matamu kembali melihat, dan menjadikan penyakitmu kembali sembuh. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian dalam bab berikutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita semuanya tentang firman Allah ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Kata beliau ya, di dalam ayat ini seorang hamba harusnya memantapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Karena puncak daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tersemat dengan kuat di dalam hati kita kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini, Kitabut Tauhid ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, apakah mereka mensekutukan aku dengan makhluk-makhlukku yang mana mereka sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa menciptakan, dan mereka tidak memiliki kekuatan apapun atas orang lain, bahkan atas dirinya. Jamaah rahimakumullah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketika manusia menjadikan Allah, menjadikan hamba, menjadikan makhluk itu adalah tandingan-tandingan Allah ya. Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya ya menjadikan ya Allah sebagai tandingannya begitu. Kemudian ilmunya ya sehingga ia menuhankan akalnya. Jamaah rahimakumullah begitu. Dia tidak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Ketika manusia menuhankan akalnya, mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal, kemudian Al-Quran itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, kemudian mereka memperolok-olok Allah, sebagaimana ya video pernah viral di kalangan kaum muslimin ketika kaum muslimin ya ketika kaum muslimin sedang ya gegap gempita melaksanakan perintah Allah ya, yaitu berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala, meneladani Nabi Ibrahim dan anaknya. Kemudian tiba-tiba muncul video di jagat maya 3 orang ya komedian ataupun 3 orang pelawak ya, yang tiba-tiba mempermainkan ayat Allah, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sombong dia menertawakan terbahak-bahak. Salah satu di antara pelawak tersebut mengatakan, "Apa prank yang paling menakjubkan di dunia ini?" Ya, jamaah rahimakumullah, prank katanya. Begitu. Prank itu bahasa Sumenepnya eco-koco katanya. Kemudian
ya, salah seorang pelawak dari 3 orang pelawak itu mengatakan tidak tahu ya. Di tengah kebingungannya kemudian ia berkata, ya, ada seseorang yang disuruh menyembelih anaknya ketika tidur di dalam mimpi begitu. Kemudian ketika akan dilakukan penyembelihan tersebut lantas kemudian dibatalkan dan tidak jadi katanya. Lantas ya, 3-tiganya tertawa terbahak-bahak dengan ya kondisi seolah-olah dia sangat puas mengolok-olok agama Allah dan menuhankan akalnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Kalau kita mengingat bab sebelum-sebelumnya ya, ketika ya ternyata mereka yang mengolok-olok dan bercanda, tujuan mengolok-olok agama Allah itu bahkan tidak diterima taubatnya, dikuburkan kalau mati di kuburan orang-orang yang tidak beriman, tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan, dan dia dihukumi sebagai orang yang mati dalam kondisi kekafiran. Jamaah rahimakumullah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya, karena terkadang ya kita tidak sadar ya, apapun menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Syekh ya, atau Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab ini, ayat ini sebenarnya tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sebenarnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir pada saat itu ya, sebagai istifham ingkari dan untuk istifham at-taubih. Istifham ingkari itu adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ingkar, dan pertanyaan Allah kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang maha segalanya. Istifham ingkari, dan pertanyaan di dalam Al-Qur'an ini tidak usah dijawab kata Allah. Dan pertanyaan di dalam Al-Quran ini sebenarnya sedang ingin menghina dan menjelekkan mereka yang tidak mau beriman. Begitu, yang tidak mau beriman. Allah kisahkan dalam kisahnya Ibrahim ya, ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, kemudian Ibrahim meletakkan kapak ya, menggantungkan kapak ya di leher daripada berhala yang paling besar. Kemudian ketika Ibrahim dihukumi dan dihakimi oleh kaumnya, ketika ia tertuduh sebagai orang yang menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian mereka bertanya, siapa yang menghancurkan berhala ini wahai Ibrahim ya? Siapa yang menghancurkan ya? Kata dia, tanya yang paling besar itu. Bukannya kapaknya itu di atas, ataupun kapaknya itu tergantung di ya pada dirinya. Begitu. Kemudian kaum itu mengatakan, ataupun raja itu mengatakan, dia itu adalah patung, dia itu adalah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa menerangkan. Masa saya harus bertanya kepada dia? Kata Ibrahim, lantas mengapa kamu menuhankan dia? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan ya hamba, dengan barang-barang atau dengan sesuatu yang sebenarnya mereka itu diciptakan oleh Allah, dan mereka sebenarnya juga tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan untuk dirinya. Al-inkar wa taubih ya, begitu. Sengaja memang ya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya mengutip ayat ini ya, supaya kita sebagai orang-orang yang beriman ya tidak mengikuti ya jejak langkah dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejatinya ya ayat ini di dalam Al-Quran ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak mau beriman. Begitu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ma wajadtu ahmaqan illal kafir. Kata Imam Ibnu Taimiyah, saya ini tidak pernah mendapatkan orang yang paling sinting ya pikirannya, kata beliau, kecuali orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, wala yastati'una lahum nasra ya. Surah Al-A'raf ya ayat 191 ya dan 192. Bahkan dirinya tidak bisa menolong dirinya sendiri.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat Fatir ayat 13, ya, memperkuat bahwasanya apa yang mereka sembah, ya, apapun dunia, kemewahannya, akalnya, hartanya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka pertuhankan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tidak menyembah ya batu, mungkin mereka tidak menyembah jimat dan lain sebagainya, tetapi kadang barangkali dan sering terjadi akalnya, hartanya, kekuatannya, ya, lebih ia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir, ya. Ya, mereka yang menyembah selain Allah, ya, ataupun selainnya, apapun yang ia pertuhankan, bahkan untuk menciptakan biji kurma saja mereka tidak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti di dalam Al-Quran sehingga kita menjauhi perilaku-perilaku kekafiran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini, apapun, ya, apapun itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin meskipun secara, ya, zahirnya kita tidak kafir kepada Allah, ya, barangkali perlakuan kita itu justru menunjukkan kepada kekafiran karena cintanya kita kepada selain Allah melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala anfusahum yansurun, atau wala yastati'una lahum nasra, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan wala anfusahum yansurun, ya, di dalam ayat yang lain, ya, untuk dirinya sendiri saja mereka tidak bisa menolongnya, ya. Syekh Utsaimin, ya, menjelaskan, ya, ada 3 alasan, ya. Annaha la takhluq, ya. Apapun yang disembah selain Allah, yang dicintai selain Allah, melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, annaha la takhluq, tetap itu adalah ciptaan Allah, itu adalah makhluknya Allah, ya. Dia tidak bisa menciptakan apapun, ya, bahkan menciptakan dirinya sendiri, bahkan hal yang terkecil saja. Wa man la yakhluq la yastahiqu an yu'bad. Dan yang mereka yang tidak menciptakan sesuatu, ya, maka tidak berhak untuk diibadahi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, annahum makhluquna minal adam. Selain Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia ini, ya, mereka itu diciptakan dari sebuah ketiadaan, ya. Fahum muftaqiruna ila ghairihim ibtidaan wa dawaman, ya, semuanya itu, ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang maha ada, ya, membutuhkan Allah. Mohon maaf jemaah. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, annahum makhluquna minal adam, ya. Mereka itu diciptakan dari ketiadaannya, dan yang tiada itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada mereka yang maha ada untuk menciptakan dirinya. Makanya ini membantahan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada orang-orang ateis, misalkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketika mereka berbicara tentang bumi, ketika berbicara tentang langit, mereka mengatakan ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya nanti akan hancur, ya sudah hancur. Tidak akan ada hari pembalasan, tidak akan ada yaumul qiyamah, tidak akan ada hari mizan, tidak akan ada sirat, tidak akan ada, ya, peristiwa-peristiwa besar lainnya nanti di padang mahsyar. Tetapi ketika mereka melihat sesuatu, melihat jam tangan, melihat komputer misalkan, mereka akan mengatakan, oh ini jam tangan ada yang menciptakan, ada yang membuat, begitu. Hal yang terkecil, ya, di dunia saja mereka percaya ada yang membuat. Ketika mereka melihat meja, oh ini ada yang membuat meja ini. Ketika mereka melihat bangunan, oh ini ada yang membangun. Tapi ketika berbicara alam raya, bumi, langit dan seisinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, oh ini tidak ada yang menciptakan, ini ada dengan sendirinya, begitu. Ini ada dengan sendirinya, ya.
nanti juga akan hancur. Manusia ada dengan sendirinya. Nanti ketika mati sudah, ya dikuburkan ataupun hancur menjadi tanah, dimakan ulat dan lain sebagainya. Ya, mereka juga tidak akan dibangkitkan kembali karena memang ada dengan sendirinya. Selesai. Itu kata mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha ada, dan semua yang ada di dunia ini awalnya berasal dari ketiadaan dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha ada. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Utsaimin menjelaskan ya kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, annahum la yastati'una nasra da'in ya lahum ya. Boro-boro mereka, jemaah yang dirahmati Allah, ya kata Syekh Utsaimin ya, boro-boro mereka mendengar permintaan orang lain ya yang bermohon dan berdoa kepada dirinya untuk memenuhi ya dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri saja dia tidak mampu, dia butuh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi wala yastati'una lahum nasra ya. Karena ya untuk dirinya sendiri wala yastati'una lahum nasra, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, li dzuhuri ajzihim ya. Dan dari ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya selain Allah apapun itu ya, selain Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipertuhankan, yang dicintai lebih dari cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatan ajzihim ya, kelihatan kelemahannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. La annahum la yastati'u nasra da'in lahum, mereka tidak akan mampu ya menolong ya mereka yang meminta kepada dirinya, karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di poin keempat ya, alasannya annahum la yastati'una nasra anfusihim, bahkan mereka, kata Syekh Utsaimin, tidak bisa menolong ya bahkan dirinya sendiri. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, makanya kita ketika kembali ke dalam ayat ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Makanya kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jamaah yang dirahmati Allah ya, ketika mereka ya mengatakan ya bisa berbuat ini dan bisa berbuat itu, bisa mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala begitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka di dalam Al-Qur'an begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat dong ya, langit yang kita junjung tinggi itu, langit yang kita ya bangun itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ya lis-sama'i kaifa rufi'at ya. Mereka tidak melihat ya, langit ketika Allah angkat, ketika Allah itu bangun, ketika Allah itu hamparkan di atas kepala kita, dan Allah tidak membutuhkan tiang-tiang untuk mengangkatnya. Makanya manusia ya, hilangkan kesombongan itu ya, hilangkan keangkuhan itu. Dirimu atau kalian saja ketika membangun sebuah bangunan perlu tiang yang banyak ya. Membuat sebuah rumah yang kecil saja memerlukan pondasi yang begitu kuat, memerlukan rangka beton atau rangka cor yang begitu banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat dong ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit, kemudian Allah menghamparkan bumi. Allah menciptakan langit tanpa ya tiang-tiang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang berkuasa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Kita kebayang, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mentadabbur ayat Allah ini ya, kebayang tidak ketika Allah itu membangun langit ini ataupun Allah menciptakan langit ini dengan tiang seberapa banyak ya, seberapa banyak tiang yang ada di dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah ya. Bagaimana nanti sulitnya seseorang itu membangun jalan raya terbentur dengan tiang kanan kiri yang menyanggah langit ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya menciptakan itu semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya juga menyampaikan hadis ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini ya, dari sahabat Anas bin Malik ya begitu, ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di perang Uhud ya, ya
kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ternyata ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pernah mengadukan ya, mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perang Uhud tahu sendiri, Rasulullah terjebak dalam sebuah lubang kemudian terperosok ke dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserbu. Ya. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan dirinya sebagai tameng, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepada Allah, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, ya, bagaimana sebuah kaum itu akan berbahagia ataupun berhasil, ya, ataupun hidup nyaman dan tenang di dalam rumahnya, ya, padahal mereka sudah menyakiti Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tadi, ya. Sampai-sampai juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka-mereka ya yang pernah membunuh, ya, utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diminta untuk mengajari Al-Qur'an, ya, dilaporkan kepada Allah, ya, bahkan Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma al'an fulan wa fulan. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam setiap sujudnya, ya, dalam setiap rukuk dan sujud beliau, ya, Allah laporkan, Nabi Muhammad SAW melaporkan kepada Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, perlakuan-perlakuan umatnya, perlakuan-perlakuan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma al'an fulan wa fulan, ya, sebagai kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melaporkan kepada Allah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan wa fulan, kata Rasulullah SAW, ya, ketika mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah mahat, karena Rasulullah tahu, ya, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling tahu terhadap balasan-balasan mereka-mereka yang tidak mau taat dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan tauhid yang benar, ya, mengajarkan, ya, keyakinan yang benar kepada para, ya, keluarga-keluarganya dengan kalimat ya ma'syar Quraisy, ya, mengajarkan supaya mereka sepenuhnya taat dan beribadah kepada Allah dalam hadisnya ya ma'syar Quraisy, ya, ini keluarganya Rasulullah, ya, wahai orang-orang Quraisy, ya, istaru anfusakum, ya, pelihara dirimu sendiri, jaga dirimu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'a, ya, jaga dirimu sendiri, nanti aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, karena masing-masing akan membawa amalnya dan menghadap Allah, ya, dengan, ya, menerangkan keagungan Allah Rasulullah kepada keluarganya, bahkan kepada sahabat Abbas, pamannya. Ya Abbas, ya, wahai Abbas, kata Rasulullah, ya, jaga dirimu sendiri, ya, jaga dirimu sendiri di hadapan Allah nanti, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan ia mengatakan kepada, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ya Fatimah binti Muhammad, ya, wahai Fatimah, ya, anaknya Nabi Muhammad, ya, salini min mali ma syi'ta, minta kepadaku harta apapun terserah, ya, tetapi jaga, ya, dirimu sendiri nanti dari api neraka di hadapan Allah, ya, jaga dirimu sendiri nanti. La ughni minallahi syai'a, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah, karena masing-masing akan datang kepada Allah dengan amalan-amalannya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.